Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah riset yang dilakukan oleh Pew Research, sebuah lembaga riset di Amerika. Salah satu topik yang beliau angkat dan cukup menarik perhatian adalah tentang urgensi agama dalam kehidupan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Jadi kalau kita hitung kira-kira rentang waktu tahun 2000 sampai saat ini 2024, karena ini riset ini kan sudah mungkin beberapa tahun yang lalu. Nah, mencoba mengungkap tentang bagaimana persepsi atau opini yang berkembang di masyarakat tentang peran agama dalam kehidupan. Nah, sudah barang tentu ini risetnya berbasis di Amerika, kemudian yang dijadikan kajian adalah 27 negara. Ini bisa agama yang dijadikan sebagai objek riset sudah barang tentu bermacam-macam ya. Artinya responden yang mereka hubungi juga ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Katolik, ada Yahudi, dan sebagainya. Nah, 27 negara ini kemudian memberikan satu respon ya, tentang hasil rate-nya itu ternyata Indonesia merupakan negara dengan perhatian terhadap agama yang cukup besar ya. Jadi 83% dari responden yang dijadikan objek survei ini di Indonesia menyatakan bahwa agama selama 20 tahun terakhir itu mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam pertimbangannya atau perhatian masyarakat ya terhadap agama untuk melakukan satu keputusan-keputusan dalam kehidupan ya. Nah, bisa juga kita lihat ini datanya ya. Jadi yang dijadikan sebagai parameter ya. Ada tiga indikasi ya. Tiga indikasi yang tiga hal ya, tiga variabel ya. Ada pertama itu umur, artinya agama lebih ya meningkat ya, lebih meningkat pengaruhnya di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua itu tidak ada perubahan, nah tidak ada perubahan di sini. Kemudian ada yang semakin berkurang ya. Ada yang menyatakan sebagai semakin berkurang. Nah, di Amerika datanya itu adalah yang menyatakan lebih itu 19%, sedangkan yang menyatakan tidak ada perubahan itu 21%, kemudian yang menyatakan semakin berkurang perannya dalam kehidupan itu 58%. Nah, Kanada juga menunjukkan data yang bahkan lebih rendah lagi ya, 12% menyatakan naik, kemudian 21% tidak ada perubahan. Sedangkan yang menyatakan semakin berkurang perannya 64%. Nah, sudah barang tentu ini muncul pertanyaan ya. Muncul pertanyaannya itu terus agama yang dimaksud. Nah, agama dimaksud kan ruang lingkup agama itu kan berbeda-beda ya. Ya, ada agama yang semata-mata lebih mengedepankan aspek ritual ya, ada aspek ritual. Tapi ada yang bahkan lebih mengedepankan kepada aspek moralitas ya. Nah, ada juga yang lebih merupakan perpaduan, ada juga yang lebih mengedepankan kepada kehidupan-kehidupan yang mungkin lebih, karena tadi itu ya, ritual-ritual yang sangat padat itu ditambah dengan mungkin pertimbangan bentuk agama itu lebih
mengedepankan kepada kehidupan yang menahan diri, menjauh dari masyarakat. Nah, begitu kan itu berbeda nanti ya persepsinya. Nah, jadi sebenarnya agama pun tidak satu macam ya. Jadi tidak tidak dalam satu definisi ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita sepakati ya bahwa agama ini memiliki ruang lingkup yang berbeda-beda. Jadi yang hanya satu ruang lingkup ritual saja, ada yang ditambah dengan moralitas, ada yang ditambah dengan kemanusiaan, ada juga yang kemudian masuk juga dalam aspek politik dan sebagainya. Nah, ideologi politik dan seterusnya. Nah, sehingga nanti eh, kita perlu juga mencermati ya. Kalau yang dimaksud itu kemudian penurunan peran itu dalam aspek ritual bisa jadi itu di agama-agama tertentu yang mengalami penurunan. Tapi bisa jadi ada yang meningkat hanya dari aspek ritual saja ya. Nah, itu bisa jadi. Tapi dari sisi yang lain tidak ada peningkatan. Nah, bisa jadi. Nah, sedangkan Indonesia menempati kedudukan yang pertama, ini mengalami peningkatan 83%. Sedangkan yang menyatakan tidak ada perubahan itu 10% dan yang menyatakan menurun perannya itu 6%. Ya, sepakat tidak sepakat, tapi ini namanya data kan masa mau disangkal ya. Data riset kan ya biarkan sajalah data riset itu. Tergantung bagaimana kita menarik kesimpulan dari data-data ini. Ini memberikan harapan yang eh, cerah ya, harapan yang bagus bagi mereka yang eh, punya keperpihakan terhadap agama. Mungkin atau kalau kepribadian kayaknya mau dikotomi atau mengadu. Ya. Tapi maksud saya adalah mereka yang berkecimpung dalam dunia agama, mungkin jadi pendakwah, rohaniawan, atau mungkin mengelola sekolah-sekolah berbasis agama, atau yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini menjadi satu fenomena yang menarik. Dan kalau mungkin rentang umurnya juga melewati 20 tahun terakhir memang merasakan perubahan-perubahan itu. Dulu orang tidak begitu peduli ya dengan agama itu ya. 20 tahun yang lalu. Mungkin agama tidak terlalu menjadi pertimbangan dalam hidup ya. Cuman kesadaran itu mengalami peningkatan yang sangat pesat 20 tahun terakhir. Dan itu kalau ditarik lebih awal lagi, sebenarnya kalau apa ya riset secara kualitatif ya, atau kalau rasa kan tidak bisa dijadikan sebagai kesimpulannya, tetapi rasa-rasanya, tapi boleh saja ya, rasa-rasanya dari tahun 80-an ya, itu kalau berarti kan 20 tahun sebelumnya ya. Tahun 80-an dibanding dengan tahun 2000 mengalami peningkatan yang sangat pesat. Nah, sehingga dari 2000 ke 2020-an juga sudah barang tentu peningkatannya juga lebih pesat lagi, jadi dalam rentang 40 tahun. Artinya 20 tahun terakhir tidak bisa dipisahkan dari 20 tahun sebelumnya, ketika kesadaran beragama itu mulai meningkat ya. Dan ini menjadikan harapan bagi sekolah-sekolah Islam, mungkin pondok pesantren, jadi respon masyarakat, perhatian masyarakat terhadap agama ini tetap besar ya. Nah, walaupun ini juga menjadi tugas yang cukup berat ya, tugas yang cukup berat. Nah, apakah mereka yang menjadi eh, apa itu berkecimpung dalam dunia agama ini bisa memberikan kepuasan, memberikan kepuasan kepada mereka yang tumbuh kesadaran ini. Nah, karena bisa jadi seperti halnya sebuah market ya, sebuah pasar, ideologi, paham, keyakinan agama itu kan mendapatkan tempat di masyarakat tergantung masyarakat itu mau mendapatkan sesuatu ya yang bermanfaat ataukah tidak. Ini kan harus diakui. Apakah mendapatkan kenyamanan, ketenangan, mendapatkan solusi dan sebagainya itu kan yang diharapkan. Sehingga ini menjadi beban yang semakin berat bagi para agamawan.
Nah, kemudian kalau di dalam Islam itu kan eh, agama ini lebih dikedepankan, ya Rasulullah menyatakan itu ad-dinu husnul khuluq. Jadi lebih mengedepankan kepada akhlak perilaku. Agama ini adalah perangai yang baik. Nah, kalau urusan orang ibadah ritual itu memang ya itu bagian penting dari agama, urusan pribadi seseorang kepada Allah dan itu tidak bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Tapi kalau sudah mulai akhlak yang mulia, moralitas yang baik, nah itulah yang sebenarnya bisa langsung dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai agama itu dalam kehidupan itu menjadi lebih penting daripada menekankan pada aspek ritualnya. Ya, saya tidak mengatakan aspek ritualnya tidak, ya, tidak penting ya, karena yang dirasakan manfaat itu kan ya dari eh, itu tadi implementasi dalam kehidupan. Sehingga Rasulullah itu mengatakan al-muslimu, seorang muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang punya karakteristik ya, punya ciri-ciri orang-orang Islam yang lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Wal muhajiru man hajaru ma nahallahu anhu. Dan seorang yang berhijrah, muhajir itu adalah orang yang berhijrah meninggalkan apa yang dilarang Allah. Nah, dari pesan-pesan Rasulullah ini nampak bahwa peran moralitas itu begitu penting ya. Jadi sampai menjadi sebuah definisi seorang muslim adalah ya, itu kan sebuah definisi. Seorang muslim adalah orang yang paling memberikan manfaat kepada sesama manusia ya. Nah, manfaat kepada manusia inilah yang bisa dirasakan. Nah, berbagai karya kehidupan ini itulah yang kemudian akan dirasakan oleh orang lain. Nah, saya kira ini sudah eh, sudah satu implementasi. Jadi teks-teks agama ini tidak hanya kita hafalkan, tapi juga diharapkan nantinya menjadi realitas dalam kehidupan. Saya kira semua agama punya nilai-nilai universal, ya. Atau kalau kita balik, nilai-nilai universal ini juga tercakup di dalam agama. Nilai-nilai humanitas, kemanusiaan, nilai-nilai kebersihan, ketertiban, kerapian, dan sebagainya. Ya, semuanya saling mendapatkan manfaat, saya kira. Eh, Kalau dulu kita sangat bersemangat membuat satu program-program pemerintah itu kemudian diberikan pesan-pesan agama di dalamnya. Misalnya ketika mendorong masyarakat untuk mencintai kebersihan, maka satu hadis Rasulullah menjadi sangat terkenal, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Atau dengan ungkapan yang lain, atau hurus satrul iman. Kebersihan adalah sebagian atau separuh dari iman. Itu setiap orang bisa mengungkapkan itu. Dan eh, banyak sekali ungkapan-ungkapan agama ini yang masuk dalam program-program yang ada di program pemerintah, program pendidikan. Sebenarnya ini program umum kemudian dikemas dalam bentuk agama supaya bisa menyentuh kepada masyarakat kita yang memang memiliki perhatian yang besar kepada agama. Nah, sekaligus ini juga mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih ke sana. Alhamdulillah, dan kita bisa melihat banyak masjid, tempat ibadah yang mencoba memfasilitasi kegiatan-kegiatan sosial supaya kehadiran rumah ibadah tidak hanya dalam kegiatan ritual, tapi juga bisa menjadi jaringan pengaman sosial bagi masyarakat. Ada masjid-masjid yang kemudian mereka membuat eh, satu program sosial, misalnya kalau hanya untuk kebutuhan dasar
hanya untuk masak sehari, hanya untuk kebutuhan makan, maka masjid sudah menyediakan makanan, ya. Mungkin makanan dalam masih mentah ya, mungkin beras, gula, kemudian minyak goreng, telur. Nah, demikian juga banyak masjid yang menyediakan fasilitas bagi para musafir siapa yang mau mampir. Nah, ini sudah disediakan tempat menginap sekaligus juga eh, akomodasi makan dan seterusnya. Ini satu inovasi-inovasi rumah-rumah ibadah masjid yang luar biasa yang mereka ingin memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat. Dan saya kira tempat yang paling nyaman untuk mampir ketika di perjalanan adalah masjid ya. Kita bisa ke toilet, kita bisa wudhu, bisa mandi dan sebagainya. Dan saat ini masjid sudah sangat banyak yang fasilitasnya sangat nyaman dan bersih ya, higienis ya. Ya, sehingga marilah kita semuanya berpacu lah, memberikan pelayanan yang terbaik agar hasil riset ini bukan hanya sekedar menilai dari aspek ritualnya saja, tapi kita bisa mencontohkan bahwa agama ini memang bisa memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat, bukan hanya semata-mata karena ingin memperbesar market, tapi memang inilah tugas agama. Jadi memberikan manfaat kepada semuanya. Nah, saya kira eh, inilah yang pesan-pesan penting yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita bahwa tugas kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditegaskan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat, sebagai kasih sayang bagi seluruh alam semesta ini. Semoga bermanfaat, menambah semangat kita dalam berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.